Horas, salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kali ini di hari Kamis, 28 Mei 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku yang di nomor 132, baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kidung Agung adalah kitab yang jarang digunakan dalam khotbah dan renungan. Salah satu alasannya karena kitab ini agak rumit dalam penafsirannya. Namun sebagian besar penafsir Kristen melihat kitab Kidung Agung sebagai puisi cinta yang menggambarkan relasi cinta kasih antara Kristus dengan gereja, maupun antara jiwa seorang percaya dengan Kristus sang mempelai laki-laki. Dalam kacamata itu, firman Tuhan dalam Kidung Agung 8 ayat 6 ini berbicara tentang permohonan umat kepada Allah atau gereja kepada Kristus. Permohonan yang didasarkan pada kuatnya cinta, meminta Allah tidak melupakan apalagi mencampakkan umatnya dari hatinya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan hidup kita tentu bukan ditentukan kepada harta, jabatan, maupun kuasa yang melekat pada diri kita. Sebab semua itu sifatnya sementara dan dia bukanlah sumber dari kebahagiaan kita. Sekalipun orang-orang dunia berusaha keras untuk mendapatkan semua itu, namun bagi orang percaya, yaitu kita, kedamaian dan kebahagiaan hidup adalah ketika kita melekat kepada Allah. Itulah yang digambarkan dalam firman Tuhan hari ini. Baiklah kita meminta dan berusaha agar Allah meletakkan kita di hatinya dan menjadi milik Allah selamanya, seperti materai yang melekat pada sesuatu sebagai lambang kepemilikan. Melekat di hati Allah berarti menjadi bagian dari pusat kasih Allah. Dengan begitu kita memohon agar kita selalu menjadi bagian dari kasih yang tercurah dari hati Allah. Kita juga diajak oleh firman Tuhan hari ini untuk meminta agar Allah bersedia melekatkan kita pada tangannya seperti materai yang melekat di lengan Allah,
yaitu agar dalam segala tindakannya, dalam segala perbuatan Allah mengingat kita dan tidak melupakan kita, agar Ia bertindak dalam cinta kasih-Nya kepada kita. Permohonan itu didasarkan kepada iman bahwa cinta kasih Allah adalah cinta yang begitu kuat dan pasti. Kuat dan pasti sehingga tidak ada yang dapat bisa membendungnya dan membatalkannya. Seperti maut yang begitu kuat dan pasti sehingga tidak ada orang yang bisa menolak dan membatalkan kedatangannya. Demikianlah cinta kasih Allah bagi kita. Sekalipun kita telah berbuat dosa, namun kita percaya oleh karena cintanya yang kuat seperti maut, Allah tidak akan menolak kita yang datang memohon belas kasihan-Nya. Permohonan itu juga didasarkan kepada iman bahwa cinta Tuhan menyala seperti apinya, yaitu api yang membakar korban bakaran yang memberi pengudusan kepada umat yang mengakui dosanya. Api Tuhan menyala, memberi pengampunan. Berdasarkan kepercayaan itu kita datang memohon agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita karena cintanya yang kuat, dan bersedia melekatkan kita di hati dan lengannya. Dan itulah yang menjadi sumber kebahagiaan hidup kita. Maka marilah kita datang selalu kepadanya, memohon pengampunan dan belas kasihan-Nya, memohon agar Ia terus mengingat kita di hati dan perbuatannya, seperti materai yang melekat di hatinya dan di lengannya. Kiranya cinta kasih Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau terus mengingatkan kami betapa kuat cinta-Mu bagi kami, sehingga Engkau tidak akan pernah menolak setiap kami yang datang kepadamu untuk memohon pengampunan dosa. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, dan biarlah Roh Kudus menolong kami dan mendorong kami untuk terus datang kepadamu, dan kiranya Engkau tidak pernah melupakan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.